Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dengarkanlah Dia. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 34b dan 35. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah gunung untuk berdoa. Menarik untuk diperhatikan, yang diajak oleh Yesus hanya 3 orang ini. Mereka ini sering disebut soko guru gereja, sebab ketiganya selalu hadir bersama dengan Yesus dalam peristiwa-peristiwa penting. Merekalah saksi utama akan misteri kealahan Yesus. Ketika Yesus sedang berdoa, rupanya berubah dan wajahnya berkilau-kilauan. Tampak hadir bersama Yesus, Elia dan Musa. 2 orang nabi yang tidak dikatakan mati, sebab Musa ditinggalkan dan tidak masuk tanah yang dijanjikan. Sedangkan Elia naik ke langit dengan kereta kuda berapi. Mereka itu hadir di kiri kanan Yesus. Disaksikan ketiga murid penting Yesus. Petrus merasa bahagia dengan peristiwa itu dan ingin mengalaminya lebih lama lagi. Sehingga ia bermaksud untuk mendirikan tenda untuk mereka itu. Menarik juga untuk diperhatikan. Pada saat itu, awan menaungi mereka dan terdengarlah suara dari awan. "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Saudara-saudari terkasih, kata kunci dari pewartaan gereja pada hari ini adalah dengarkanlah dia. Dengarkanlah anakku yang kupilih. Dengarkanlah Yesus. Pesan ini disaksikan oleh Nabi Elia
yang merupakan nabi yang memiliki semangat berapi-api membela hak-hak Allah. Juga disaksikan Nabi Musa yang kepadanya Yahweh menurunkan hukum Taurat dalam 10 perintah Allah. Bukan hanya mereka, tetapi juga ketiga soko guru gereja, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga mendengarkan pernyataan Allah pada saat Yesus menampakkan kemuliaannya itu. Artinya apa? Artinya apa yang telah diajarkan dan diperintahkan di masa lalu dan yang akan datang harus bermuara dan berpusat dalam diri Yesus, Anak Allah. Mereka semuanya sudah saatnya untuk mengarahkan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka kepada sosok mulia Anak Allah, yaitu Yesus. Semua orang dari masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang harus mengarahkan perhatiannya kepada Yesus. Hanya Dia yang harus didengarkan. Hanya Dia yang harus diikuti segala perintah-perintahnya. Dengarkanlah Dia. Saudara-saudari terkasih, coba kita sejenak melihat realita hidup kita sehari-hari. Tidak banyak orang yang memiliki kebajikan dan kepiawaian untuk sanggup mendengarkan. Terlalu banyak orang yang berusaha untuk bicara, omong banyak, dan minta didengarkan. Parahnya lagi, semua orang mau bersamaan bicara dan terkadang saling berbantah-bantahan tanpa memiliki sedikit waktu untuk mendengarkan lawan bicaranya. Bahkan almarhum Presiden Gus Dur menyamakan anggota DPR itu seperti anak taman kanak-kanak yang minta diperhatikan oleh gurunya dan mau bicara terus dan mau menang terus sendiri. Sungguh, kemampuan untuk mendengarkan terasa langkah dewasa ini. Ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Kitab Amsal sudah mengingatkan bahwa ada bahaya yang terjadi kalau orang mau bicara dan mau didengarkan saja tanpa mau mendengarkan. Kata penulis Amsal, dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi? Amsal bab 10 ayat 19. Kebijaksanaan itu datangnya bukan dari orang yang suka berkoar-koar, melainkan dari mereka yang meluangkan waktu untuk menepi, bermeditasi, dan merenung seperti yang dilakukan oleh para biksu dan pertapa. Maka milikilah sikap dari seorang pertapa dan seorang murid yang selalu memasang telinganya untuk mendengarkan pengajaran gurunya. Milikilah ucapan Samuel ketika dipanggil Yahweh. Katanya, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. 1 Samuel bab 3 ayat 10b. Saudara-saudari terkasih, saat ini Anda sedang mendengarkan saya, tetapi bukan saya yang sedang Anda dengarkan, melainkan
firman yang kami wartakan kepadamu. Firman itu berasal dari Allah yang menghendaki baik saya maupun Anda untuk mendengarkan Yesus, anakku yang kupilih, sabda Tuhan. Fokus pewartaan kita hari ini adalah untuk mendengarkan siapa? Betul, untuk mendengarkan Yesus. Sudahkah kita berjumpa dengan Yesus saat ini? Sudahkah kita mendengarkan apa yang diwartakan oleh Gereja Kudus hari ini? Gereja Kudus melalui kesaksian penginjil Matius mau supaya kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup beriman kita. Maka renungan yang baik dan benar serta berguna untuk umat Allah adalah yang bercirikan Kristosentris, berpusat pada Kristus. Pernah saya katakan pada kesempatan berbeda, sebagus, seindah, dan semenarik apapun sebuah khotbah atau renungan, kalau tidak berpusat pada Kristus dan tidak membuat pendengarmu berjumpa dengan Kristus, semuanya itu sia-sia. Para pendengar harus berjumpa dengan Kristus dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus sendiri. Khotbah yang hidup adalah kalau ucapan kita, tindakan kita, dan perilaku kita dapat membawa orang lain berjumpa dengan Kristus. Yesus harus diwartakan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mendengarkan sabda Yesus dalam kitab suci dan melaksanakannya? Bapa yang maha baik, berilah kami telinga seorang murid dan hati seorang pertapa yang menyediakan diri kami untuk dibentuk oleh Sang Sabda, sehingga hidup kami dikuasainya dan kami mewartakan cinta-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.